Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu dari 9 kabupaten di Provinsi Bengkulu. Memiliki luas wilayah 1.639,98 km persegi. Kabupaten dengan ibu kotanya Curup terletak di lereng pegunungan Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari kota Bengkulu yang merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu. 80% penduduk di kabupaten dengan populasi sekitar 257.640 jiwa ini bermata pencarian sebagai petani. Kabupaten yang dikenal sebagai sentra sayur mayur terbesar di Provinsi Bengkulu ini memiliki 15 kecamatan, 34 kelurahan, dan 122 desa. Namun dari 122 desa yang ada di kabupaten ini, setiap desa memiliki potensi yang cukup beragam sesuai dengan kondisi alamnya. Menjadi seorang yang produktif tentunya tidak memandang usia. Siapapun bisa produktif, baik itu anak muda, orang tua, maupun mereka yang sudah lanjut usia sekalipun. Banyak orang yang berpikir bahwa semakin bertambahnya usia, maka produktivitas semakin menurun. Nyatanya hal tersebut tidak berpengaruh bagi Bapak Haziin, warga desa Purwodadi, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang tetap produktif meskipun sudah dikatakan dalam usia tua, yakni dengan mengembangkan tanaman jeruk BW. Lalu seperti apakah kisah Bapak Haziin dalam mengembangkan jeruk BW ini? Mari bersama saya Vivi Dinda, kita saksikan inilah Inspirasi Indonesia. Seorang warga desa Purwodadi, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bernama Haziin, mengubah lahan seluas 1/4 hektar tidak produktif, diubah menjadi produktif yang ditanami bibit jeruk. Meski sudah tergolong lanjut usia atau lansia, namun tidak menyurutkan semangatnya untuk menjemput rezeki di hari tua bersama sang istri, yang juga merupakan pensiunan guru sama dengan dirinya. Selain letak geografis dan iklim yang cukup dingin, juga pH tanah di desanya lebih cocok ditanami jeruk jika dibanding kelapa sawit. Dari beragam jenis jeruk yang berkembang saat ini, petani bergaya milenial ini lebih memilih bibit jeruk jenis BW atau Bumi Waras asal Provinsi Lampung. Selain melihat dan belajar secara otodidak melalui internet, keseriusan Haziin dalam menekuni profesi barunya ini juga mendapat dukungan dari istri dan keluarga tercinta. Nah pemirsa, sekarang saya sudah sampai di agrowisata Purwodadi milik Bapak Haziin. Tentunya Anda penasaran bukan bagaimana Bapak Haziin dalam mengelola dan juga mengembangkan tanaman jeruk BW ini? Yuk, mari ikuti saya untuk informasi selengkapnya. Assalamualaikum Bu, Pak. Sudah lama nunggu Bu, Pak? Iya, udah lumayan. Maaf ya Pak, agak lama datang. Baik, terima kasih Pak, Bu. Oke Pak, tadi saya sepanjang jalan sampai di lokasi ini tadi saya lihat banyak sekali pohon jeruk ya Pak ya. Iya. Mungkin termasuk Bapak salah satunya kan Bapak Haziin. Iya. Dan bisa ceritakan lebih dahulu Pak, awal mulanya kenapa bisa banyak sekali ini buah jeruknya, pohonnya? Awalnya kita ini
menanam lokasi berisi nanam sawit kemarin. Tapi sawit itu kami beli tanah ini sudah ada sawitnya. Kami biarkan sekitar beberapa bulan atau hampir 1 tahun tidak menghasilkan, tidak layak seperti itu, tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, dengan pupuknya, dengan perawatannya nggak imbang. Karena pemasarannya di sini jauh pabrik dengan pabriknya kan. Nah, itu terus kami ganti dengan tanaman jeruk ini, BW Lampung namanya. BW ini Bumi Waras Lampung. Iya, singkatannya BW itu. Nah, sekarang waktu itu jeruk ini sudah kami tanam berumur 5 tahun sekarang ini. Tetapi waktu hasil produktif itu sudah 2,5 tahun dari tanam itu sampai sekarang 5 tahun, jadi sudah 2 kali trip panen sekarang ini. Itu sudah mencapai 50 ton lebih kurang hasilnya selama 2 tahun ini. Alhamdulillah kan, jadi menurut saya itu seimbang. Menurut saya untuk pertanian itu lebih layak, kami nikmati lebih bagus itu jeruk BW ini dibanding jeruk lain. Itu menurut saya itu kan. Nah kemudian pemasarannya alhamdulillah itu lancar. Itu. Baik Bapak, saya penasaran sebelum Bapak sampai menjadi seorang petani dari jeruk BW ini ya Pak, sebelumnya latar belakang Bapak sendiri sehari-harinya, sebelumnya ya Pak, sebelum sampai Bapak menjadi seorang petani ini, Bapak apa pekerjaannya, profesinya? Oh, profesi saya ini guru, ya guru SD, ya. Jadi untuk guru SD ini sudah 36 tahun saya. Nah, jadi sebelum pensiun, 3 tahun sebelum pensiun itu saya berpikir setelah pensiun ini apa yang usaha saya ini yang lebih tepat dan bisa dipekerjakan menambah untuk menambah pekerjaan masyarakat yang ada di sekitar saya. Itu saya yang maksimalkan itu, bukan saya sendiri usaha itu. Tanpa teman-teman masyarakat nggak mungkin sukses. Nah itu saya berpikir untuk nanam jeruk BW ini. Yang bikin Bapak semangat untuk terpikir kenapa bisa mengembangkan tanaman jeruk ini. Sedangkan kan mungkin banyak nih, mungkin nggak semua orang, tapi sebagian ada beberapa yang ingin menikmati masa tuanya, udah tinggal santai-santai. Tapi Bapak ini masih punya semangat seperti itu kan ya Pak. Sebenarnya kenapa Bapak tertarik? Nah itu tertariknya karena ada salah satu kawan masyarakat di sekitar rumah saya itu orang Lampung. Dia pernah tanam jeruk BW itu, yang paham dia jeruk BW. Jadi saya lihat, buka juga di YouTube, kemudian itu di teman saya jeruknya sangat bagus sekali. Itu saya tertarik, kemudian didukung oleh istri saya yang sangat antusias untuk motivasi untuk nanam jeruk BW ini. Oke Pak, kayaknya masih banyak yang saya penasaran nih Pak, kenapa cerita perjalanan Bapak bisa sampai pada titik ini tentunya Pak. Tapi boleh nggak sih Pak sambil kita nanti cerita-cerita sambil lihat-lihat gimana keadaan kebunnya? Boleh. Oke boleh. Boleh Pak diantarkan? Boleh. Ya. Di lahan seluas 1/4 hektar, kemudian ditanami bibit jeruk BW sebanyak 450 batang. Dalam pemeliharaan tanaman jeruknya, petani yang berusia 62 tahun ini memanfaatkan pupuk organik berupa kotoran ternak dan sebagian pupuk kimia. Selain itu, pengelolaannya juga melibatkan penduduk setempat sebagai pekerja lapangan. Dalam mencari rezeki di masa lansia, Haziin melakukannya secara tumpang sari agar mendapatkan hasil yang maksimal sambil menunggu masa panen.
Oke Pak, tadi kan kita udah keliling-keliling ya Pak, lihat-lihat. Sebenarnya untuk luasnya sendiri nih Pak, luas dari kebun dari buah Bapak ini sendiri berapa ini Pak? Ini luasnya itu 2 hektar seperempat. Ya 1 hektar seperempat ini. 1 hektar seperempat. Iya. Oh. Itu sendiri untuk tanaman jeruknya ini berapa batang kira-kira Pak? 450 batang. 450. Karena jaraknya itu 5 meter. Kan kalau misalnya kita lihat kan ini banyak pohon-pohonnya kan Pak. Dan itu apakah dari awal Bapak mulai mengembangkan ini memang langsung sebanyak ini atau dari berapa bertahap-tahap untuk jumlahnya, lahannya itu Pak? Oh, nanamnya ini kan langsung aja 450 itu langsung ditanam kan seperti itu. Oh, berarti dari awal sampai sekarang ini 450 batang tadi ya Pak ya? Iya. Kalau untuk Bapak sendiri nih, mulai sejak tahun berapa sampai membudidayakan ini Pak? Ini mulainya 2016 lebih kurang itu 2016. Kalau untuk satu batang jeruknya ini Pak, kira-kira menghasilkan berapa banyak jeruk gitu Pak? Oh, untuk sekarang ini lebih kurang 50 kilo per batang ini. 50? Untuk sekarang ini kan. 50 kilo. Itu per musim itu, 1 tahun itu 2 kali panen, 2 kali musim. Musim pertama itu buah agungnya istilahnya kan, sudah itu buah kelangnya. Ya, tapi non-stop sepanjang tahun itu terus menerus sampai sekarang itu. Nggak berhenti panennya. Karena pemantauan saya pasarannya kalau jeruk BE ini pasarannya selalu normal di pasaran. Dia berani di pasaran. Berarti salah satu yang menarik gitu ya Pak, menarik masyarakat itu jeruk ini ya Pak? Jeruk ini. Kalau orang sekali sudah cicip seperti magnet gitu. Iya gitu Mbak. Untuk Bapak sendiri untuk memasarkannya nih kepada masyarakat supaya masyarakat tahu nih bahwa Bapak ini punya jeruk yang kualitasnya baik gitu kan Pak, supaya masyarakat ini tahu kalau di sini nih di desa Purwodadi ini ada jeruk nih. Itu tuh gimana Pak? Alhamdulillah jeruk ini yang mengikuti jejak saya ini sudah banyak tanam itu. Malah lebih banyak dari saya tanam itu. Berarti untuk ini Pak, panennya sendiri kalau dari Bapak sini biasanya berapa kali dalam setahun atau bisa tiap harinya gitu bisa kita panen atau? Oh, setiap harinya bisa. Hari ini orang mengambil lebih kurang 100 kilo gitu tiap hari itu, mungkin ada 100 kilo, ada 500 kilo, kan gitu. Berarti banyak tiap harinya ada pasti ya Pak yang dipanen? Alhamdulillah ada. Kan kadang-kadang kita tahan aja karena belum masak kan. Nanti kalau belum masak kita paksakan, nanti rasanya beda Mbak. Kurang gurih gitu kan rasanya, kurang manis. Oke Pak, boleh nih Pak kita sambil jalan lagi nanti kita lihat gimana yang lainnya gitu. Boleh, Pak. boleh. Mari Pak. Kebun jeruk yang telah menjadi lokasi wisata agrowisata karena setiap kali musim panen biasanya selalu ramai didatangi pengunjung yang hendak membeli jeruk dengan sistem petik maupun pedagang buah yang menjualnya kembali ke pasar. Namun pada masa pandemi COVID-19, para pengunjung yang datang jauh berkurang. Padahal wisata kebun jeruk sangat menyenangkan dan mengasyikkan. Selain bisa menikmati pemandangan alam yang sejuk dan indah, pengunjung yang datang juga bisa membeli buah jeruk segar yang langsung dipetik dari pohonnya.
Oke Pak, tadi kan saya udah diajarkan ya Pak bagaimana cara memanen ya juga memetik buah jeruk yang baik dan benar seperti ya Pak ya. Gunting tadi ya. Oh iya ya. Itu cara digunting itu nggak pakai tangan, ditarik. Itu nggak boleh. Nanti urat-urat dahan itu nanti sakit dia. Kan sama kayak orang, nanti tariknya ke belakang nanti dia terbentur. Nanti dahannya rusak. Ah itu yang petik tadi, Vi. Itu untuk orang langganan sudah 3 tahun yang lalu itu sampai sekarang. Berarti tadi untuk pembeli tadi. Iya, itu untuk pembeli, untuk dipetikkan 1 minggu 1 kali untuk sekarang ini. Itu dia minta petikan tadi, itu pembelinya sudah nunggu itu. Ada ya Pak bapaknya? Boleh Iya. kita temui Pak? Boleh, Sambil boleh, lain boleh. aja kan. Halo ya Pak. Oke. Bapak dengan siapa dari mana ini Pak? Dari Curup. Dari Curup. Oke. Memang pembeli ya Pak? Pembeli. Kenapa Pak misalnya kan banyak sekali nih yang penjual buah-buah, namun kenapa Bapak malah memilihnya membeli buah di Bapak Haji ini nih Pak? Buahnya bagus, manis. Oh, karena kualitasnya gitu ya Kualitasnya, Pak. Kalau untuk harganya sendiri menurut Bapak gimana nih Pak? Harganya kadang-kadang turun, kadang-kadang naik gitu. Kalau banjir harga turun, kalau kurang harga naik. Tapi untuk harga sendiri tidak masalah di Tidak Bapak masalah, gitu ya masalah. Pak? Yang penting barang. Baik Bapak, kan Bapak tadi membeli buah jeruk ini dari Ya. Bapak Haziin ya Pak. Ya. Untuk buahnya sendiri itu Bapak untuk pribadi atau Bapak jual kembali? Jual kembali. Oh Bapak jual kembali, berarti dari Bapak beli Bapak jual lagi. Untuk penjualan sendiri Bapak jualkan kemana itu Pak? Ke Bangka. Ke Bangka. Oh berarti keluar provinsi ya Pak ya? keluar provinsi. Berarti sama aja kayak memperkenalkan gitu ya Pak, dari Bengkulu diperkenalkan lagi keluar ke provinsi seperti itu ya. Oke, untuk Bapak sendiri untuk belinya selain Pak Haziin ini mungkin ada tempat lain ya Bapak beli? Banyak tempat Santo, tempat itu Bapak itu. Pak Wahun itu, kita semua yang ambil. Berarti itu tetap satu itu ya Iya, Pak ya? Tetap satu seperti itu. Oh. Tiap minggu Pak saya ambil. Berarti saling berkaitan ya Pak ya, judulnya seperti itu ya. Ada 10, ada 5, sana 5 dikumpul Bang. Berarti tetap Bapak ngambilnya di Desa Purwodadi ini Iya, ya Pak? iya, Oke. Baik, terima kasih banyak Iya. ya Bapak atas informasinya. Oke Bapak, boleh kita lanjut lagi untuk jalan. Keberadaan kebun jeruk Haziin hampir 5 tahun ini diyakini pundi-pundi rupiah yang telah diraihnya juga cukup lumayan. Dengan raihan rupiah tersebut, pada tahun 2021, Haziin kembali menanami lahan yang baru dibeli dengan bibit jeruk BW sebanyak 750 batang di Desa Pal 100, tidak jauh dari Desa Purwodadi. Selain kebun jeruknya terus berkembang dengan baik, saat ini sudah ada warga desa setempat yang meniru jejaknya dengan mengubah lahan sawit menjadi kebun jeruk jenis BW. Selain memberikan dampak positif bagi Haziin, karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan, keberadaan kebun jeruk warga lainnya juga menjadikan Desa Purwodadi sebagai sentra tanaman jeruk di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ini yang mengikuti nanam jeruk bebek kita juga kan, Pak Wahun. Ya. Nah, pemirsa, setelah tadi kita berbincang-bincang dengan Bapak Haziin terkait dengan pengelolaan dari jeruk BW ini, ternyata jeruk BW ini sangat menjanjikan dan juga menarik untuk diikuti. Terbukti di mana banyak warga yang mengikuti jejak Bapak Haziin untuk mengelola jeruk BW ini. Dan salah satunya ini adalah Bapak Wahun yang mengikuti jejak dari Bapak Haziin. Nah, selamat sore Bapak. Oke, Bapak
kan Bapak ini salah satu warga yang mengikuti jejak dari Bapak Haziin ya Pak. Apa ya latar belakang atau alasan nih kenapa Bapak mengikuti jejak Bapak Haziin ini apa ini Pak? Setelah saya lihat sebelum kita buka lahan di sini, kayaknya untuk jeruk BW ini sangat produktif dan menjanjikan gitu kan. Baik di bidang pemasaran, kita masih kayaknya Bengkulu ini masih kekurangan. Jadi kita aja di sini udah banyak yang mengikuti, masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembeli ini. Ini kita udah tanam yang sudah buah ada di belakang situ, udah 900 batang lebih kurang. Dan yang di lahan sini ada 550 ini seluruhnya. Untuk Bapak sini sudah berapa tahun Bapak mengelola jeruk BW ini sendiri Pak? Kita sudah menghasilkan 2 kali panen ini, 2 kali metik yang di situ lebih kurang 3,5 tahun. Oke, jadi selama 3,5 tahun ini hasil yang Bapak dapatkan gimana Pak? Baik atau bagaimana Pak? Ya setelah saya ini omongan tadi sangat menjanjikan, pemasaran tadi bagus, kita nggak ada kendala. Tapi ini ada juga kendala sebetulnya kalau dalam sekarang ini jalan masih yang mobil-mobil yang bisa tinggi aja. Kalau mobil-mobil kecil yang ini belum bisa lewat di sini kan, belum bisa masuk gitu kan. Berarti pengelolaan ini kan baik gitu ya Pak, ya, menjanjikan. Namun terdapat kendala-kendala tadi ya Pak ya, termasuk salah satunya kendala dari jalan ya Pak. Lalu adakah kendala lain ya Pak selain jalan, misalnya dalam pengelolaannya, perawatan atau bagaimana itu ada Pak? Kalau perawatan ini kita mengikuti jejak Bapak, kalau nanti penyemprotan apa pemupukan awalnya kita tanya-tanya dulu dengan Bapak ini kan, Pak Haziin ini. Kalau sekarang kita udah sering nanya-nanya ini kan, nggak nanya lagi. Kalau untuk perawatan kita alhamdulillah belum ada kendala. Ya. Alhamdulillah ya Pak, belum ada kendala. Semoga kedepannya juga tidak ada kendala lagi ya Pak. Baik, terima kasih banyak ya Bapak Haziin dan Bapak Wahun atas informasinya, dan juga tadi saya sudah diajak berkeliling seperti itu ya Pak. Itu saya izin mohon pamit ya Pak. Terima kasih. Semoga di lain waktu saya bisa kembali lagi ke sini ya Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Saya permisi Pak. Assalamualaikum. Pemirsa, dari kisah Bapak Haziin tadi, saya percaya bahwa usia tua tidak menjadi penghambat kita untuk terus produktif dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan juga menghasilkan tentunya. Semoga kisah dari Bapak Haziin tadi bisa menginspirasi dan juga menjadi motivasi bagi kita semua. Saya Vivi Dinda, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di Inspirasi Indonesia selanjutnya.